Korupsi bukan sekedar kejahatan keuangan, tapi korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Pemberantasan korupsi kadang terkesan masih setengah hati. Kalau kita lihat biasanya penangkapannya itu heboh, Menghadapi viral, kenyataan kemudian bahwa masuk masih ke proses terlalu banyak persidangan. korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya. Simon Alisis Mantini sebagai Direktur Utama PT Pertamina Udah Persero nyolong atau bertobat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Kita bersihkan, kita tegakkan. Viet Prevention, Viet Corruption. Cegahlah sebelum korupsi itu terjadi, karena hakikat hukum bukan hanya menghukum pelanggar, tetapi menjaga agar pelanggaran itu tidak pernah lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, serta pemerhati hukum yang budiman. Perkenalkan, saya Aina Lailiatul Munammaroh sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya Vela Riza Silviana sebagai pembicara kedua. Di sebelah kiri saya Intihaul Akmalia sebagai pembicara ketiga. Kami dari tim Kartini Muda dengan tegas menyatakan setuju dan mendukung adanya mosi pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya lebih difokuskan pada pencegahan sistemik daripada penindakan hukum. Kami di sini akan menyampaikan argumen yang didasarkan pada analisis mendalam disertai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Ia tumbuh dari keserakahan dan lemahnya sistem pengawasan, merusak kepercayaan publik, dan meruntuhkan sendi-sendi keadilan. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum pelaku, tetapi harus dimulai dari membenahi sistem yang memberi ruang bagi korupsi itu untuk tumbuh. Landasan argumen kami bersumber dari adagium hukum, melior est justitia quam justum, yang berarti mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan perlu diketahui bersama bahwa fokus kami bukan meniadakan penindakan, akan tetapi menetapkan prioritas utama pada pencegahan sistemik, yaitu upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas kelembagaan agar setiap celah terjadinya korupsi tertutup sejak awal. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan filsafat Aristoteles, hukum sejati adalah rasio yang bebas dari hasrat. Maka, hukum yang baik menata keseimbangan, bukan membalas dendam. Nilai ini sejalan dengan sila kedua Pancasila yang menuntun hukum ditegakkan dengan menjunjung martabat manusia. Jika sila kedua menekankan kemanusiaan, maka sila kelima menegaskan keadilannya, bahwa keadilan sejati harus dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan. Korupsi yang terus berulang jelas menodai nilai keadilan sosial karena merampas hak rakyat atas kesejahteraan. Pun sebagaimana dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan pernah tercapai bila korupsi masih mencederai keadilan dan kepercayaan publik. Karena itu, pencegahan sistemik adalah bentuk tertinggi dari hukum yang berkeadilan, hukum yang hadir sebelum kejahatan tumbuh, bukan setelah kerusakan terjadi. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan beradab, tim Kartini Muda dengan tegas menyatakan setuju bahwa pemberantasan korupsi harus beralih dari penindakan yang reaktif menjadi pencegahan sistemik yang proaktif. Langkah ini memastikan kebijakan publik transparan, aparatur berintegritas, dan sumber daya digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Sebuah langkah rasional dan konstitusional sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya dari segi yuridis, karena sejatinya bangsa yang beradab bukan yang sibuk menghukum koruptor, tetapi yang cerdas menutup setiap adanya peluang korupsi. Dewan juri yang terhormat, saya pembicara kedua mendukung dan akan memperkuat argumen pembicara pertama dengan menegaskan landasan yuridis dalam argumen kami. Seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim kami, bahwasanya pencegahan sistemik bertujuan untuk menjaga sumber daya negara dan menjamin tata kelola yang bersih, sehingga menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana adagium hukum yang berbunyi salus populi suprema lex esto, bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, langkah pencegahan yang paling efektif harus diutamakan sebagai bentuk pelaksanaan hukum tertinggi ini. Argumentasi kami pun sejalan dengan pertama, pasal 28D ayat 1 UUD 1945 terkait dengan kepastian hukum yang adil, yang dalam hal ini pencegahan sistemik memastikan bahwa sistem birokrasi
dan layanan publik berjalan berdasarkan standar baku dan aturan yang jelas, sehingga mengurangi peluang diskriminasi atau suap untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana pada pasal 6 secara jelas mencantumkan tindakan pencegahan sebagai salah satu tugas pokok KPK. Hal tersebut sejalan dengan fungsi penindakan yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Serta pada pasal 7 memberikan KPK wewenang yang kuat di bidang pencegahan, seperti melakukan monitoring dan supervisi terhadap instansi pemerintah. Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Tentu kewenangan tersebut secara eksplisit menunjukkan keinginan pembentuk undang-undang agar upaya pemberantasan tidak hanya berupa penindakan, melainkan juga harus proaktif, yakni berupa pencegahan. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan landasan hukum spesifik yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga maupun daerah untuk melaksanakan aksi pencegahan korupsi yang bersifat sistemik. Perpres ini menjadi bukti yuridis bahwa negara telah memprioritaskan perbaikan sistem dan tata kelola seperti digitalisasi perizinan serta penguatan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik yang terintegrasi. Selain merujuk pada analisis yuridis, kami juga membawakan alasan mengapa setuju jika fokus yuridis harus dialihkan ke pencegahan sistemik. Pertama, dari segi efisiensi biaya dan keberlanjutan. Mengapa? Karena penindakan hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang hingga hukuman membutuhkan biaya operasional yang sangat besar dan tidak sebanding dengan aset yang berhasil diselamatkan. Oleh karena itu, apabila negara ini berfokus pada pencegahan sistemik seperti digitalisasi pelayanan publik dan penyederhanaan regulasi, maka akan memiliki multiplier efek yang jauh lebih besar dengan biaya yang relatif lebih rendah. Kedua, menurut kami penindakan hanyalah menyentuh akibat, bukan akar masalah. Artinya, penindakan hanya berfokus pada individu koruptor saja, bukan pada sistem yang korupsi. Dewan Juri yang terhormat, bukankah hal ini ibarat memotong rumput liar tanpa mencabut akarnya? Selama sistem perizinan masih offline dan berbelit, atau selama pengadaan masih manual dan tertutup, koruptor baru akan selalu muncul mengisi kekosongan. Terakhir, korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Mengapa? Karena dalam fokus penindakan seringkali terjadi keterlambatan. Jika hanya berfokus pada penindakan, uang yang dicuri baru kembali setelah bertahun-tahun proses hukum. Sementara hak-hak publik seperti kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur telah terlanjur terabaikan. Bukankah begitu, Dewan Juri yang terhormat? Hal ini pun sejalan dengan qawaid fiqhiyah, yakni dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yang artinya menolak atau mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik atau mendatangkan kebaikan. Maksudnya, kaidah ini memberikan landasan filosofis yang kuat dalam pemberantasan korupsi, bahwa tindakan yang paling utama adalah pencegahan sistemik karena ia bekerja untuk menghilangkan atau menolak kerusakan di akarnya, bukan hanya sekedar memungut serpihan kebaikan dari penindakan setelah kerusakan terjadi. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang budiman, perlu kita ingat bahwa penindakan adalah obat darurat, tetapi pencegahan adalah vitamin harian yang memastikan sistem tetap sehat. Oleh karena itu, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan, kami dari tim Kartini Muda menegaskan setuju bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, setelah kita mengetahui filosofis yang dipaparkan oleh pembicara pertama, serta dasar hukum yang ditegakkan oleh pembicara kedua, saya sebagai pembicara ketiga menunjukkan dampaknya bagi masyarakat secara nyata, serta melengkapi dan memperkuat argumentasi kami dari segi sosiologis, yaitu bagaimana pemberantasan korupsi ini memengaruhi dan membangun struktur masyarakat yang beradab dan berkeadilan sosial. Pertama, dengan cara membangun kepercayaan publik dan budaya integritas. Secara sosiologis, mayoritas kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para pihak-pihak atas atau penguasa. Jika dalam mengatasi tindak pidana korupsi lebih berfokus pada penindakan hukum yang reaktif, aparat penegak hukum dapat menjadi pencari kesalahan yang menargetkan aktor rendah tangga. Sementara elit politik tetap terlindungi oleh jaringan kekuasaan. Hal ini menciptakan perspektif ketidakadilan atau sociological strain yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi. Berbeda dengan hal itu, pencegahan sistemik justru bekerja pada level akar sosiologis.
Pencegahan melalui transparansi digital dan reformasi birokrasi secara perlahan akan menghilangkan kesempatan untuk korupsi. Serta ketika sistem tertutup, orang beranggapan bahwa korupsi adalah perbuatan yang wajar. Namun ketika sistem terbuka dan akuntabel, hari ini secara kolektif akan mendorong lahirnya budaya integritas dan kepatuhan sosial dalam birokrasi. Selanjutnya, pencegahan sistemik adalah investasi sosiologis yang memastikan sumber daya negara tidak hilang sejak awal. Cum ad sum testimonia rerum quid opus est verbis. Ketika ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Terakhir, argumentasi kami tidak hanya berbasis pada teori saja, tetapi telah terbukti berhasil. Seperti contoh relevan terkait solusi yang kami tawarkan, yakni pencegahan sistemik melalui transparansi digital. Sejenak mari kita kembali menilik ketika Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sistem penganggaran milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu inovasi perencanaan terbaik di Indonesia oleh Bappenas pada tahun 2017. Inovasi perencanaan yang dimaksud salah satunya adalah sistem penganggaran yang dengan e-budgeting. Dengan e-budgeting ini, semua perencanaan penganggaran di-input secara digital ke dalam sistem. Setiap perubahan angka akan terekam lengkap. Salah satu nilai plus dari sistem ini, masyarakat bisa melihat prosesnya melalui situs apbdjakarta.go.id. Sehingga transparansi bukan hanya omongan belaka, namun memang benar faktanya. Hal tersebut juga mendapatkan apresiasi dari pimpinan KPK pada saat itu. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dari segi sosiologis, pencegahan sistemik adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan sosial yang terlama terkikis, menciptakan budaya birokrasi yang berintegritas, serta memastikan keadilan sosial terwujud. Dalam hal ini, kami, tim Kartini Muda, sekali lagi menyatakan dengan tegas setuju bahwa fokus pemberantasan korupsi harus beralih dari penindakan yang reaktif menjadi pencegahan yang sistemik serta proaktif. Sekian dan terima kasih.